Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali pada renungan pagi Senin 18 September 2023. Tema firman Tuhan, doa Agur bin Yake kepada Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amsal 30 ayat 7-9. Sifat manusia dulu dan sekarang tidaklah jauh berbeda. Kecenderungan untuk melakukan kejahatan, kecurangan, kebohongan, dan keangkuhan hidup tetap masih relevan dengan kehidupan zaman sekarang. Manusia selalu tidak puas dengan kehidupan yang telah dimiliki dan selalu merasa tidak cukup. Dari ayat perenungan kita pagi ini, kita mau belajar dengan kehidupan Agur bin Yake. Agur bin Yake adalah seorang yang memiliki kerendahan hati, seorang yang mau belajar tentang hikmat dan selalu memiliki kerinduan untuk mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Amsal 30 ayat 1-6. Agur bin Yake juga adalah seorang yang memiliki pengetahuan apa itu cukup dan apa itu kelimpahan. Itulah sebabnya Agur bin Yake meminta dua hal kepada Tuhan. Kerinduan Agur bin Yake begitu besar sehingga ia berkata kepada Tuhan agar permintaannya tersebut jangan ditolak sebelum ia mati. Ayat 7. Kedua hal permintaan Agur bin Yake kepada Tuhan adalah: pertama, agar dijauhkan dari kecurangan dan kebohongan. Ayat 8a. Apa yang diminta oleh Agur bin Yake kepada Tuhan bukanlah rahasia lagi dalam kehidupan modern saat ini. Bahkan semakin meningkat manusia melakukan yang namanya kecurangan dan kebohongan. Dalam dunia bisnis, hal seperti sering terjadi. Barang yang jelek dibilang bagus, yang palsu dibilang asli. Adanya kecurangan dalam melakukan transaksi bisnis. Bahkan dalam kehidupan biasa pun kebohongan dan kecurangan sering terjadi. Dan hal ini tidak hanya dilakukan dalam dunia sekuler saja, tapi juga bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya. Hal inilah yang seharusnya dihindari oleh setiap orang, secara khusus dalam kehidupan orang percaya termasuk kita. Kita harus hidup jujur, apa adanya, dan jika ya, katakan ya, dan jika tidak, katakan tidak. Matius pasal 5 ayat 37. Kerinduan Agur bin Yake biarlah menjadi kerinduan kita saat ini. Hindari kebohongan dan kecurangan agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kedua, agar Tuhan memberikan kemiskinan atau kekayaan. Ayat 8b. Ayat ini tentunya mengundang pertanyaan bagi siapa saja. Apakah kita tidak boleh meminta kekayaan dan juga tidak boleh meminta kemiskinan kepada Tuhan? Agur bin Yake memiliki alasan yang sangat luar biasa atas permintaannya kepada Tuhan. Ia ingin menikmati berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup dan patut disyukuri. Dalam hal ini Agur bin Yake ingin mendapat bagian yang seharusnya menjadi bagiannya, bukan dengan cara yang tidak benar. Agur bin Yake berkata, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapakah Tuhan itu? Ayat 9. Ini artinya supaya jangan sombong. Kemudian di sisi lain, Agur bin Yake tidak mau menjadi miskin. Ayat 9b mengatakan, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Biarlah prinsip Agur bin Yake ini menjadi prinsip kita sebagai orang percaya. Ketika kita memiliki segalanya, jangan sombong. Dan ketika kita miskin, kita tidak menyalahkan Tuhan, apalagi sampai mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Kaya atau miskin, dan apapun kondisinya, mari kita memuliakan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.